kita masih cek semua ya yang terkait dengan tadi yang namanya TPPU pasti kita lakukan penelusuran aset. Kalau sudah ada penerapan pasal-pasal TPPU pasal 345 Undang-Undang TPPU pasti kita lakukan penelusuran aset sekali lagi. Berarti dikosongin sama Sandra? Belum. Statusnya kita harus tentukan dulu kan. Status kepemilikannya, apakah seperti apa, kan kita tentukan dulu. Tidak semua yang tempatnya udah dibawa itu menjadi bagian daripada mereka. Nah, namanya penyidik itu mencoba menggali semua fakta di mana keterlibatan Harvey Muiz sebagai tersangka ada hubungannya dengan dalam cerita PT Timah ini sejauh mana. Itu harus digali sedalam-dalamnya sehingga menimbulkan keyakinan dari para penyidik untuk menaikkan berkas ini sehingga tidak ada yang kurang. Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya. Sehingga semua yang kita lakukan ya, yang kita telusuri tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan nanti. Ya. Apapun yang kita lihat di media sosial ya, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media akan kita telusuri dalam rangka aset tracing. Kita tentu tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya. Mengenai siapa punya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya pasti kita sitai. Kejaksaan Agung atau Kejagung resmi menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPPT Timah Terbuka pada 2015 hingga 2022 lalu. Harvey Muiz resmi naik status dari saksi menjadi tersangka pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Peran Harvey Muiz adalah melakukan kegiatan lobi ke beberapa smelter di kawasan IUPPT Timah untuk mengakomodasi pertambangan liar. Dalam prosesnya, Harvey Muiz memfasilitasi pertambangan tanpa izin dengan sewa menyewa alat peleburan timah di lokasi. Sekarang masih yang bersangkutan ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan, cabang Salemba. Ya. Dan sudah diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari ke depan dari tanggal 16 sampai 25 Mei. Berarti nggak ada perpindahan gitu, masih dari Kejari tetap di Kejari itu nggak dipindah ke? Belum, tidak ada perpindahan karena masih ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung. Pak, alasan diperpanjang kenapa, Pak? Ya itu udah kuat harus begitu. Kalau kita nggak perpanjang nanti dia keluar demi hukum nanti. Ya, dan kita punya kewenangan untuk menahan kurang lebih 60 hari, 20 hari untuk penyidik, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Pak, terkait dan bisa diperpanjang juga sampai ke pengadilan kalau proses penyidikannya belum selesai. Oke, Pak, terkait kemarin SD diperiksa, ada lagi kelanjutan ya Pak? Masih jadi saksi atau seperti apa Pak? Sementara statusnya masih jadi saksi ya. Untuk yang lain-lain perkembangannya nanti kita tunggu ke depannya. Tapi sosmednya SD hilang Pak? Tidak ada hubungan dengan kita itu. Oh, bukan barang bukti ya Pak, atau di berita penyidik? Ya, kita juga melakukan satu upaya penelusuran aset itu memang dari sosmed, dari media juga ya, dari informasi apapun yang terkait dengan itu ya, kita gunakan untuk dalam rangka aset tracing. Informasi apapun, baik di media sosial, media elektronik ya, termasuk juga dari teman-teman penyidik juga melakukan hal seperti itu. Berarti hilangnya sosmed beliau bukan ada hubungan? Enggak ada pengaruhnya dan tidak ada hubungannya dengan proses penyidikan yang kita lakukan. Penjelasannya bahwa memang tidak semua harta dari Sandra Dewi itu merupakan hasil kejahatan. Sebetulnya sangat mudah. Dengan laporan-laporan pajak dan laporan-laporan keuangan dan laporan perolehan di mana dia mendapatkan harta tersebut, itu sangat mudah sekali dia untuk membuktikan bahwa memang bukan hasil kejahatan. Tapi ketika dia tidak bisa membuktikan bahwa itu merupakan hasil kejahatan, itu haknya penyidik untuk menyita barang-barang tersebut. Karena memang praduga bersalah dari para penyidik itu menduga bahwa seluruh harta dari Harvey Muiz dan Sandra Dewi itu patut diduga hasil kejahatan. Kuasa hukum Harvey Muiz beserta istrinya Sandra Dewi menyampaikan
bahwa keduanya sudah melakukan perjanjian pisah harta sejak resmi menikah pada 2016. Perjanjian pisah harta itu ada aktanya resmi. Alasan Harvey Moise dan Sandra Dewi melakukan perjanjian pisah harta karena profesi Sandra Dewi sudah menjadi artis sejak dahulu. Sedangkan Harvey juga sudah menjadi seorang pengusaha. Makanya saat mereka nikah, mereka membuat perjanjian pisah harta, ucap Haris, kuasa hukum Harvey Moise. Meski pisah harta, salah satu rekening Sandra Dewi sempat diblokir oleh Kejaksaan Agung. Kabar terbaru dari kuasa hukum Haris, nomor rekening tersebut akan diizinkan untuk dibuka kembali dan sedang dalam pengajuan pembukaan blokir, dan Sandra sudah memberi klarifikasi bahwa rekening tersebut adalah murni untuk pekerjaan Sandra Dewi. Kita mau menyampaikan pada aparat hukum kita yang namanya Muiz. Jetnya dia ini kita temukan diparkir di Bandara Seletar dan beraktivitas di bandara itu. Kita sampaikan ini bagian dari kurun waktu korupsi itu, ada durasi waktu dan cenderung diberikan sebagai hadiah untuk anaknya itu. Kita sebut ini dioperasikan loh sejak dibeli, dioperasikannya di bandara itu. Bandara tersebut, Bandara Seletar, itu kurang lebih luasnya 525 hektar dengan panjang landasan 2,7 km, lebar 1,2 km. Bandara ini sudah mirip dengan kota di dalam kota. Kalau mau berasumsi kurang lebih itu sama dengan lebih ramai kalau disatukan seputar SCBD ditambah dengan SCBD yang sekarang di PSN kan oleh Pak Jokowi, ditambah dengan kelompok luasnya Pantai Indah Kapuk dan BSD. Itu dia kotanya. Di situ digunakan untuk apa saja, transaksi apa saja. Nah, kalau disebut bahwa pesawat ini digerakkan sejak tahun 2019 dibeli itu, kalau nggak salah 2019 diserahkan ke anaknya, itu kurang lebih 270-an kali digunakan oleh individu yang menyewa dan atau badan hukum yang menyewa. Kami sampaikan kepada aparat kejaksaan, ini loh, coba ditarik tali temalinya supaya nanti terlihat TPPU-nya itu seperti apa, tindak pidana pencucian uangnya, supaya kita tahu apakah keluarga yang diberikan ini benar-benar enggak ngerti persoalan atau jangan-jangan termaintain dalam persoalan. Nah, makanya kita sampaikan ini supaya apa? Aparat Kejaksaan Agung yang mempunyai kemampuan melakukan konsolidasi dengan aparat hukum lainnya dengan Singapura tentu tidak salah, bukan? Lantas ada hal-hal baik di dalamnya adalah ketika kita bisa mendeteksi malah siapa yang menggunakan penerbangan dengan jet ini bertransaksi apapun atau berkomunikasi apapun atau melakukan apapun di dalam pesawat yang hanya terbang lalu turun. Terbang lalu turun. Kisarannya 1,5 sampai 3 jam. Ini informasi ini sebaiknya kan ditelaah dengan cermat untuk menghilangkan peluang-peluang kerugian negara yang lebih besar atau sekaligus menambah peluang untuk mengembalikan kerugian negara itu. Mana tahu dari situ bisa kembali kerugian negara yang diasumsikan sekarang baru sekitar 300-an miliar mereka sita, bukan? Nah, ini kita membantu aparat penegak hukum. Kalau umpamanya mau menyalahkan, ya dicoba dulu dong, di cross check gitu kan. Toh bandaranya ada. Bandara itu kurang lebih 20 km dari Changi. Bandara itu memang spesial untuk pesawat jet pribadi atau private atau penggunaan pesawat di luar pesawat komersial, begitu.